Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Baitullah, salah satu mahasiswa dari Institut Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang image processing untuk mendeteksi mata katarak. Baiklah, untuk mempercepat waktu, di sini kami ada beberapa library yang kita impor. Pertama yaitu kita mengimpor library Google Colab yang kita sambungkan dengan Drive atau Google Drive kita agar supaya mempermudah dalam pembacaan gambar. Selanjutnya kita mengimpor library NumPy digunakan untuk yang berkaitan dengan number. Matplotlib digunakan untuk memplotting gambar. IO digunakan untuk membaca gambar. Kemudian terakhir kita mengimpor library berupa konversi dari gambar yang semula berupa RGB atau red, green, blue kepada HSV, yaitu hue, saturation, dan juga value. Nah, dari gambar Google Drive yang kita punya itu ada dua file. Pertama yaitu berupa gambar yang sudah saya taruh di Google Drive berupa mata normal. Kemudian ada mata yang katarak yang juga saya taruh di Google Drive. Pertama kita mempunyai variabel HSV normal. Ini digunakan untuk konversi gambar normal tadi kepada yang semula berwarna RGB kepada HSV. Dari nilai HSV yang sudah kita konversi ini, kemudian kita punya variabel yaitu value normal, digunakan untuk mengambil nilai value-nya saja, sehingga untuk hue-nya kita kasih 0, untuk saturation-nya juga 0, sehingga yang diambil hanya nilai value-nya saja. Ini digunakan untuk mata yang gambar yang berupa normal. Begitu juga langkah yang kita lakukan di mata yang berbentuk katarak, yaitu mempunyai image yang berupa normal, kemudian dikonversi kepada HSV, kemudian kita ambil nilai HSV-nya yang berupa hanya value-nya saja, yaitu sehingga untuk hue dan saturation-nya juga kita kasih 0. Nah, angka 2 di sini yaitu menunjukkan nilai value dari HSV yang berupa huruf V di sini. Selanjutnya, apa yang sudah kita lakukan dari masing-masing langkah di atas, kita akan melakukan plot gambar. Yang mana plot di sini kita berukuran 2x2 dengan ukuran besarnya itu 15x10. Pertama yang akan kita tampilkan dalam plotting 2x2 yaitu 2 baris dan 2 kolom, maksudnya 2x2 di sini. Setengah di sini adalah besar ukuran gambarnya. Yang pertama yang akan kita tampilkan yaitu gambar yang sudah kita ambil nilai value-nya dari mata yang normal, dan kita beri title atau keterangan value normal. Kemudian yang kedua yang akan ditampilkan adalah yaitu HSV. HSV dari gambar normal yang dari ini yang akan kita tampilkan. Begitu juga dengan nilai value katarak. Nah, ini nilai ini akan kita tampilkan, dan juga HSV dari mata katarak. Nah, ini akan kita tampilkan. plt.show untuk menampilkan gambar. Coba kita running bagaimana hasilnya dari langkah pertama yang kita lakukan. Nah, inilah hasilnya. Ini nilai value yaitu HSV yang kita hanya ambil nilai value-nya saja dari gambar yang mata yang normal. Ini adalah nilai pertama RGB tadi yang kita konversi kepada HSV. Itu juga ini adalah mata katarak yang kita ambil nilai value-nya saja. Ini yaitu dari konversi RGB kepada HSV dari mata katarak itu. Nah, selanjutnya apa langkah yang kita lakukan? Yaitu kita akan mendeteksi tepi
dari masing-masing gambar yang sudah kita proses tadi. Pertama, kita akan mengimpor library. Sebagaimana biasanya kita mengimpor pertama yaitu filter untuk melakukan filter gambar nanti. Yang kedua IO untuk membaca gambar. Yang kedua library yang kita impor adalah yaitu Matplotlib, digunakan untuk plotting gambar. Yang selanjutnya yang kita akan impor yaitu CV2. Ini digunakan sebagai fungsi dari OpenCV itu sendiri. Nah, di sini bagaimana langkah yang di atas, kita mempunyai dua gambar, yaitu gambar normal dan juga gambar katarak yang kita deskripsikan dengan variabel IMG normal dan juga IMG katarak. Pertama yang kita lakukan dari pendeteksian tepi ini, kita akan melakukan konversi ke grayscale, yaitu IMG normalnya, yaitu gambar yang berubah normal ini di atas, kita akan konversi dengan OpenCV kepada grayscale. Begitu juga IMG kataraknya kita juga konversi ke grayscale dengan OpenCV, yaitu import library CV2 dengan CV2.cvt color. Ini digunakan untuk mengkonversi mata yang normal atau yang katarak kepada grayscale. Setelah itu kita akan menerapkan filter deteksi tepi, yang mana untuk pendeteksian tepi ini kita akan menggunakan 3 fungsi. Pertama yaitu adalah Kenny, yang kedua adalah filternya berupa private, yang ketiga adalah filternya berupa Robert, yang kita deskripsikan dengan variabel IMG C nor. Itu adalah nanti kita konversi kepada deteksi Kenny. Yang IMG P nor ini untuk private, IMG R nor ini untuk filter yang berupa Robert. Begitu juga hal yang serupa kita lakukan langkah-langkahnya kepada gambar yang katarak seperti itu. Nah, dari pendeteksian 3 ini nanti akan kita lakukan sebuah plotting gambar, atau kita akan menunjukkan gambar dengan ukuran 2 baris dengan 4 kolom, dengan ukuran gambarnya adalah 15 kali 7. Ini adalah plotting yang sudah kita buat dengan ukuran 2 baris dan juga 4 kolom. Bagaimanakah hasilnya ketika kita lakukan running? Nah, ini dari hasil apa yang sudah kita lakukan. Pertama yaitu gambar normal dari mata itu sendiri, kita konversi ke grayscale. Nah, ini IMG nor ke grayscale, hasilnya ada di sini. Begitu juga IMG katarak yang kita konversi ke grayscale. Kemudian dari gambar normal ini kita lakukan mendeteksi tepi dengan metode Kenny. Ini adalah hasil dari metode private, dan kemudian yang ketiga dengan deteksi tepi berupa Robert. Begitu juga hal yang serupa kita lakukan di gambar katarak. Ada 3 deteksi tepi, yaitu berupa Kenny, ada private, dan juga ada Robert. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses thresholding dari pertama, sebagaimana biasanya kita akan melakukan import library. Pertama yaitu CV2 digunakan untuk OpenCV. Yang kedua adalah NumPy, itu digunakan untuk yang berkaitan number. Kemudian IO digunakan untuk membaca gambar. Kemudian yang pertama kita akan melakukan load gambar mata normal dari drive yang sudah kita punya, yang kita distribusikan ke dalam variabel image normal. Kemudian dari image normal ini kita akan konversi kepada grayscale dengan OpenCV berupa fungsi CV2.cvt color. Kemudian gambarnya
akan kita tampilkan. Selanjutnya kita akan melakukan pendeteksian threshold dan juga kontur. Pertama, kita punya variabel threshold di sini, yaitu gunakan untuk men-thresholding gambar yang sudah kita punya tadi dengan OpenCV berupa cv2.threshold, yang mana dengan anggapan semua angka-angka yang di atas 55 kita akan konversi kepada 255, yang kemungkinan yang lainnya dianggap nol, yaitu yang kedua adalah kita punya deteksi kontur, yang mana di sini juga dari OpenCV berupa cv2.find-contour. Kenapa di sini trace copy yang kita gunakan, yaitu agar threshold yang sudah kita punya tadi tidak dimodifikasi yang aslinya, jadi hanya kopiannya saja, sehingga yang asli masih tetap terjaga. Selanjutnya, ketika kita sudah mendeteksi threshold dan juga kontur, kita akan melakukan processing kontur dan juga menggambar convex hull atau batas luar dengan fungsi polygon, dengan asumsi N adalah semua nilai kontur yang sudah kita temukan tadi di atas, yaitu ditampilkan kecuali dikurangi satu di sini, kecuali yang terakhir. Jadi kontur-kontur yang sudah terdeteksi tadi itu semuanya ditampilkan kecuali dikurangi satu, yaitu yang terakhir, yang kemungkinan nilainya itu adalah kecil atau hanya berupa noise saja. Kemudian nilai konturnya kita akan sort dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian kita taruh dalam variabel n tadi yang di atas yang berupa n di sini. Nah, penggambaran kontur itu sendiri dengan menggunakan fungsi hull dari OpenCV juga, yaitu cv2.convex-hull, yaitu gambar poligon nanti yang akan kita berikan kepada image yang sudah kita load di atas. Selanjutnya kita akan menggambar nilai dari convex hull tadi itu dengan fungsi cv2.drawContour image normal dengan angka-angka dengan polygon full di sini, angka-angka di sini yaitu dengan 0, 255, 0 hingga dengan angka hijau dengan ketebalan 2 di sini adalah 2 pixel. Kemudian nanti gambarnya itu akan ditampilkan dengan fungsi IO di sini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di mata katarak. Ini juga sudah kita punya di Google Drive. Hal yang sama, pendeteksian threshold dan kontur serta processing kontur dan config-nya sebagaimana yang kita lakukan di mata normal. Kemudian kita lakukan running dari gambar yang dari proses yang sudah kita punya di sini, hasilnya seperti apa. Nah, di sini konturnya sudah terdeteksi sebagaimana tadi, yaitu dengan 02550 adalah warna hijau, sedangkan 2 di sini adalah ketebalan dari garisnya, ini adalah yaitu sebesar 2 pixel, sehingga konturnya sudah terdeteksi dengan rapi. Ini adalah load gambar daripada normal, ini adalah load gambar dari mata yang berbentuk katarak. Selanjutnya kita akan melakukan proses segmentasi, yang mana dalam proses segmentasi ini ada beberapa core library yang kita butuhkan. Pertama itu nanti digunakan untuk number, yang kedua adalah itu dari OpenCV, kemudian matplotlib untuk melakukan plotting gambar, kemudian IO digunakan untuk membaca gambar. Di sini kita mempunyai dua gambar. Pertama yaitu variabel imgnor, ini merupakan load gambar daripada mata yang normal. imgcat adalah load gambar daripada mata yang berbentuk katarak. Dari kedua gambar file yang kita punya ini, kita akan konversi dari RGB ke HSP dengan
OpenCV berupa fungsi cv2.cvt_color dari kedua gambar yang kita deskripsikan kepada variabel HSV nor dan juga HSV cut. Kemudian kita menentukan nilai batas dari gambar yang sudah kita proses barusan dengan batas bawah itu antara ring 0, 100, 100, dan sedangkan batas atasnya itu adalah dari 400, 255, 255. Ini merupakan batas antar gambar yang sudah berbentuk HSV tadi, dan mungkin nilai batas ini akan berbeda-beda sesuai dengan gambar yang kita punya. Selanjutnya kita akan menentukan mask dengan variabel mask normal dan juga mask katarak dengan fungsi dari OpenCV berupa cv2inRange, yang mana fungsi dari cv2inRange di sini yaitu digunakan untuk mengembalikan nilai yang berbentuk true dari batasan antara gambar yang sudah kita konversi dari batas bawah dan juga batas atasnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan segmentasi dengan operasi bitwise and. Bitwise and ini adalah juga salah satu dari fungsi yang dimiliki oleh OpenCV yang kita deskripsikan ke dalam variabel res cut dan juga res normal, yang mana ini akan kita proses segmentasi dengan cv2 bitwise and. Ini digunakan untuk menampilkan hanya pixel yang bernilai true saja antara gambar yang bernormal baik yang sudah dikonversi ke ASP ataupun yang kita lakukan masking tadi. Selanjutnya hasil segmentasi ini kita plotting dengan fungsi subplot dengan 2 baris dan juga 4 kolom. Ukuran gambarnya adalah 20x8. Bagaimana hasil plotting yang kita lakukan dari proses tadi? Mari kita lakukan running. Nah, inilah hasil dari gambar yang sudah kita lakukan proses tadi, baik dari proses konversinya atau menentukan nilai batas, kemudian proses maskingnya sampai proses segmentasinya. Nah, dari beberapa gambar yang sudah kita lakukan, dari hasil operasi yang konversi dari RGB ke HSV di sini menunjukkan bahwasanya kornea mata dari mata yang normal ini bersih, tidak ada titik-titik apapun. Sedangkan yang berbentuk masking ini hasilnya seperti ini. Kemudian yang segmentasi atau bitwise-nya, operasi bitwise-nya bentuknya seperti ini. Beda halnya dengan mata katarak yang tidak punya. Di sini dari proses konversi RGB to HSV ini di mata katarak di sini jelas bahwasanya di kornea matanya masih ada bintik-bintik titik-titik yang ini menandakan bahwasanya mata yang dimiliki di sini adalah berbentuk katarak. Sedangkan untuk dari operasi in-ring ataupun bitwise itu sendiri di sini tidak bisa menampilkan atau menunjukkan bahwasanya mata yang ada tersebut adalah berbentuk mata katarak. Ini adalah beberapa langkah yang kami lakukan untuk mendeteksi mata katarak dengan OpenCV. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.